Nah, ini tadi 3 jenis bahasa Arab. Oh, tinggal 10 menit lagi. Oke. Nah, yang pertama itu bahasa Arab sehari-hari. Eh, karena ulangi lagi aja ya. Misalnya di negara Mesir, Maroko, Oman, Arab Saudi itu semuanya pakai bahasa Arab. Cuma mereka punya dialek masing-masing. Seperti itu. Jadi meskipun sama-sama bahasa Arab, tapi ada beberapa kata atau pelafalan kata-kata yang berbeda. Tapi mereka masih mengerti satu sama lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya contohnya kita kata apa gitu. Lah, kalau orang Jambi bilang jadinya apo, apo kabar, ya kan? Apa jadi apo. Itu orang Jambi. Nah, nanti orang Jawa, opo, opo iki, ya kan? Nanti orang Betawi, apa lu lihat-lihat? Ya, tapi apa semua kita belum mengerti. Kan seperti itu. Nah, ini kita menggunakan bahasa santai. Jadi ada berbagai macam dialek atau variasi. Tapi somehow kita sama-sama mengerti gitu. Oke. Bisa dimengerti penjelasan yang ini? Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada namanya fusha. Fusha. Fusha itu bahasa Arab formal yang sesuai EYD gitu bahasa Indonesianya ya. Yang biasa kita dengar di kalau orang membacakan berita, acara-acara berita di TV atau penggunaan bahasa di koran-koran gitu ya, acara-acara formal. Nah, ini kan berbeda bahasanya dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ya kan? Nggak mungkinlah kita menggunakan cara berbicara yang sama dengan reporter gitu. Nanti saya tanya, Kak Ferry, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ferry. Bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, aneh kah kalau digunakan untuk sehari-hari? Nah, jadi bahasa yang seperti itu, yang formal, bahasa Arab formal itu namanya fusha. Yang digunakan di masa sekarang ini, saat-saat sekarang ini. Nah, kan sering dengar ini buka-buka berita dari Al Jazeera atau mana. Nah, itu pakai bahasa Arab fusha. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab zaman dulu. Bahasa Arab kuno lah ya. Bahasa Arab kuno. Hmm. Atau yang suka dikenal dengan lisanul Arab. Lisanul Arab. Wah, ini dia. Sama bahasa Arab formal gitu ya, tapi yang digunakan pada zaman dahulu. Maka apa bedanya dengan fusha? Ya fusha itu bahasa Arab formal yang digunakan pada masa kini, sedangkan lisanul Arab itu digunakan pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman Al-Quran diturunkan. Nah, terus apa bedanya? Ya beda, bukan hanya bahasa Arab, setiap bahasa itu mengalami uh, pergeseran, perubahan, atau penambahan, misalnya kosakata gitu ya. Contohnya saja, eh, saya kelahiran 90-an itu, kubus. Nah ini kubus. Kalau orang kelahiran 90-an dikasih kata kubus, pikirannya pasti kotak kayak kardus segi empat seperti itu toh. Nah, tapi zaman sekarang ternyata kubus itu bisa berarti apa? Warna, warna apa nama? Kuning busuk katanya. Waduh, Kak minta yang warna kubus. Yang pertama itu Hana dengernya, hah, kok warna kok jadi matematika? Jadi kubus? Oh, ternyata kuning busuk. Oh, gitu. Nah, itu kan nggak ada di zaman Hana dahulu.
Nah, baru adanya sekarang-sekarang. Kemudian masalah warna lagi nih. Suka kan dengar yang namanya biru terong? Nah, kenapa bilangnya biru terong kalau sekarang namanya ungu? Lah iya, karena zaman dulu dahulu itu nggak ada yang namanya warna ungu. Sama kayak kita 90 line, kita nggak punya yang namanya warna lavender atau marun. Adanya merah aja, ungu aja. Nah, sekarang merah itu udah seabrek anak-anaknya, macem-macemnya. Ungu juga, ya kan? Ya kan? Nah, itu salah satu contoh perubahan di dalam bahasa. Jadi, bisa saja satu kata bermakna lain ketika digunakan di masa lalu dan di masa sekarang. Nah, itulah kenapa penting sekali kita memahami ini adanya perbedaan antara fusha dan lisanul Arab seperti itu. Nah, contoh dalam bahasa Arabnya itu uh, ada kata istimar. Nah, istimar itu di dalam bahasa Arab fusha modern itu artinya menjajah atau penjajahan ya. Nah, sedangkan di dalam lisanul Arab, bahasa Arab kuno zaman dahulu, istimar itu artinya apa? Membangun. Beda jauh toh. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan wastakmar fil ard. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk membangun, bangunlah eh, sesuatu misalnya kayak bangunan atau apa ya di muka bumi. Dirikanlah bangunan gitu atau apa untuk kamu tinggal di bumi. Lah, itu sebenarnya apa yang dimaksud Allah ketika di dalam ayat tersebut. Tapi ketika ada orang-orang yang menerjemahkan dengan menggunakan fusha, itu jadinya apa? Jajahlah atau lakukanlah penjajahan di muka bumi. Wah, kan jadi beda 100%. Artinya kemana? Nah, bisa dimengerti ya teman-teman, perbedaan fusha dan lisanul Arab. Nah, pentingnya kita mengetahui uh, perbedaan itu. Nah, dan yang akan kita pelajari di dalam kelas bahasa Arab Al-Quran Dasar ini yaitu adalah bahasa Arab kuno. Karena apa? Ya karena bahasa Arab kuno inilah yang digunakan ketika Al-Quran itu diturunkan. Seperti itu. Kak, berarti orang yang tahu fusha itu mengerti nggak bahasa Al-Quran? Mengerti, tapi tidak secara keseluruhan. Kan seperti itu. Sama sama seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang maknanya sama di zaman sekarang dan zaman dahulu. Ada juga yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi orang yang bisa berbahasa Arab, komunikasi bahasa Arab, dia mungkin mengerti sebagian Al-Quran, tapi tidak secara keseluruhan. Begitu. Ya, teman-teman. Jadi itu ada 3 jenis bahasa Arab. Nah, ini waktunya 1 menit lagi. Di dalam yang 1 menit ini, coba teman-teman ulangi 3 jenis bahasa Arab beserta pengertiannya. Ah, satu lagi, setiap Hana memberikan kayak perintah, tolong ulangi. Nah, teman-teman pakai suara, dikeluarkan suaranya, tapi tetap di mute ya speakernya, diulangi pakai suara. Karena seperti itulah cara menghafal supaya lebih cepat hafal dan lebih paham gitu. Nah, silakan diulangi 3 jenis bahasa Arab beserta pengertian singkatnya dan tulis di kolom komentar.